Ada banyak versi cerita sejarah yang mengisahkan tentang peristiwa gerakan G30 September 1965. Dalam versi sejarah yang ditulis pemerintah Orde Baru, sudah jelas disebutkan bahwa G30S didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Namun, setelah Orde Baru runtuh, penelitian dan penulisan sejarah seputar peristiwa G30S semakin terbuka. Fakta-fakta baru pun diungkap, termasuk terkait kemungkinan keterlibatan CIA dalam peristiwa G30S serta pembantaian terhadap ratusan ribu jiwa orang-orang Indonesia yang dituding sebagai PKI. Perlu diingat, saat itu Amerika tengah berebut pengaruh dengan Uni Soviet yang menyebarkan komunisme. Tim Weiner dalam bukunya The History of the CIA menuturkan, saat itu Amerika Serikat mengkhawatirkan sikap Presiden Soekarno kendati militer sendiri terpecah menjadi beberapa faksi. Satu yang diyakini bisa digunakan Amerika Serikat adalah Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Teknisi telekomunikasi asal Jerman Horst Henry Gerken dalam bukunya Peran CIA di balik jatuhnya Soekarno pada tahun 2011 bercerita, keresahan politik saat itu sudah tersebar di mana-mana. Partai Komunis Indonesia tumbuh besar dan diisi atau terafiliasi dengan sejumlah politisi penting, tokoh militer dan pengusaha. Konon, jika kudeta terjadi, harta milik semua orang akan disita atau dilikuidasi. Pengganti Howard Jones, Marshall Green, dan agen CIA. Demikian juga bagi kelompok-kelompok Muslim garis keras dan para jenderal. AS bersekutu dengan mereka yang juga tak suka dengan Soekarno. Marshall Green pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan Adam Malik, agen CIA McAuliffe, dan Soeharto. Adam Malik saat itu adalah duta besar Indonesia di Rusia yang dipecat oleh Soekarno. Keempatnya bicara soal membebaskan Indonesia dari komunisme. Pasalnya, Soekarno dianggap terlalu lemah dalam menangani PKI. Green mengatakan, saya memerintahkan agar ke-14 walkie-talkie yang ada di kedutaan besar untuk keadaan darurat diserahkan kepada Soekarno. Peralatan ini sekaligus menjadi alat sadap kedubes Amerika Serikat untuk menyembunyikan dukungan Amerika Serikat bagi Soeharto pada tahap awal. Angkatan Darat diberi pasokan medis senilai $500.000 Amerika Serikat yang bisa dijadikan uang tunai. AS juga menurunkan peralatan komunikasi yang sangat maju dengan cuma-cuma. Atas saran Green, Adam Malik secara diam-diam juga akan diberi uang. Kedekatan sejumlah jenderal dengan Amerika Serikat ini boleh jadi terendus sebagai upaya untuk mengkudeta Soekarno. Setidaknya itulah yang diyakini para pelaku G30S. Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI menulis, PKI mendengar sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Informasi ini didapat dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Pada zamannya, tiap partai dan kelompok politik memiliki jaringan serupa dalam militer. PKI memiliki tim khusus dan rahasia yang bertugas mengumpulkan beragam informasi. Tim ini disebut Biro Khusus. Informasi dan analisis yang dihimpun BC amat menentukan langkah partai. Informasi dari BC PKI penting untuk menentukan apakah PKI akan bertindak sebelum kudeta itu terjadi atau menunggu. Berdasarkan rapat dengan para perwira militer, Kepala BC PKI Syam Kamaruzaman menyimpulkan
pihak militer siap melancarkan langkah untuk mencegah kudeta terjadi. Komandan G30S Letkol Untung Samsuri dalam persidangan mengaku sejak awal tak pernah ada niat menggulingkan pemerintahan. Soal keberadaan Dewan Jenderal, Wakil Komandan Cakrabirawa Kolonel CPM Maulwi Salean mengaku pernah menguping percakapan Soekarno dengan Jenderal Ahmad Yani. Soekarno menanyakan apakah benar ada dewan yang dimaksud. Kolonel Latif sebagai salah satu komandan G30S membela alasan ini di Mahkamah Militer. Ia mengaku sudah mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal ke Maijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Begitu pula Pangdam Jaya, Maijen Umar Wirahadikusuma, dan Pangdam Brawijaya, Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Seperti Soeharto, keduanya menanggapi dingin isu soal Dewan Jenderal. Harapan kepada Soeharto inilah yang mungkin membuat namanya tak pernah masuk dalam sasaran G30S seperti petinggi Angkatan Darat lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.